Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Yang dilaksanakan pada hari ini merupakan cara untuk mewujudkan salah satu poin penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga dengan pelantikan ini lebih memberikan motivasi untuk senantiasa berkiprah dan juga mengabdikan diri selaku aparatur sipil negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab. Dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme ASN, dan peningkatan kinerja, maka diperlukan adanya pengangkatan jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi Herjuni, Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Samarinda. Saya adalah reformer kegiatan Aksi Perubahan Si Arjuna, strategi perencanaan karir jelas untuk abdi negara. Si Arjuna merupakan strategi pola dan rencana pengembangan karir yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Samarinda dalam perbaikan manajemen ASN yang merupakan salah satu aspek dalam penerapan sistem merit, dengan tujuan untuk perbaikan terhadap pola karir pegawai dan penyiapan kader yang kompeten dan diharapkan menjadi tools oleh pengambil kebijakan dalam menempatkan pegawai dalam rotasi dan mutasi. Pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Tahap pertama, yaitu perencanaan diawali dengan koordinasi dengan mentor. Koordinasi membahas tentang rencana pembentukan tim efektif, dan arahan mentor agar si Arjuna bisa diimplementasikan di pemerintah Kota Samarinda sekaligus dapat menindaklanjuti penerapan sistem merit di Kota Samarinda. Selanjutnya dilaksanakan rapat yang dihadiri juga oleh Sekretaris BKPSDM yang memberikan arahan agar penerapan sistem merit di pemerintah Kota Samarinda segera dilaksanakan. Reformer juga memberikan informasi terkait tim efektif yang terlibat dalam membantu mengimplementasikan aksi perubahan si Arjuna. Dalam hal ini Reformer menjelaskan bahwasannya kegiatan ini merupakan salah satu aksi dari peningkatan indeks sistem merit pemerintah Kota Samarinda yang membahas terkait aspek pola karir pegawai, sekaligus memberikan penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab tim untuk bisa berkolaborasi satu sama lain. Tahap kedua, merupakan tahap koordinasi dengan stakeholder, yang terdiri atas rapat pembahasan dengan stakeholder, koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal dan terlaksananya kegiatan-kegiatan dengan stakeholder terkait, baik itu sosialisasi, bimbingan teknis kegiatan pola karir, termasuk kegiatan pelaksanaan penilaian kompetensi yang merupakan bahan dalam penyusunan rencana pengembangan karir pegawai. Gambaran singkat terkait penyusunan rencana pengembangan karir yang terdiri atas 4 pola penyusunan melalui video berikut. Pertama-tama pada kolom data personal kita isikan dengan nama pegawai berdasarkan data hasil analisis jabatan. Berikutnya untuk kolom kedua diisikan dengan nama instansi atau SKPD yaitu unit kerja atau unit pengawas pegawai bersangkutan.
Untuk kolom ketiga kualifikasi pendidikan dituliskan dengan jenjang pendidikan terakhir pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, pegawai yang bersangkutan memiliki riwayat pendidikan bidang manajemen dengan strata sarjana. Lalu untuk rekam jejak jabatan kita dapat isikan dengan rekam jejak jabatan PNS yang bersangkutan selama menjabat disertakan dengan rentang tahunnya, dengan contoh sebagai berikut. Berikutnya terdapat kolom hasil penilaian uji kompetensi, diisi berdasarkan hasil uji kom yang telah dilaksanakan instansi terhadap PNS yang bersangkutan. Pertama adalah kolom nilai yang diisi berdasarkan angka yang tertera dari hasil asesmen uji kompetensi. Kemudian untuk kolom deskripsi menunjukkan keterangan terkait kategori rentang nilai yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, dengan contoh kategori penilaian, dengan rentang nilai baik dan sangat baik. Selanjutnya yaitu kolom nilai rata-rata, merupakan hasil perhitungan rata-rata dari nilai kompetensi manajerial sosiokultural dan uji kompetensi teknis. Selanjutnya riwayat pengembangan kompetensi yang diisi berdasarkan pengembangan kompetensi yang pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan. Lalu untuk riwayat hasil penilaian kinerja diisi berdasarkan nilai sasaran kinerja pegawai 2 tahun terakhir, yang terakhir yaitu informasi kepegawaian lainnya, mencakup penghargaan hukuman disiplin dan informasi lainnya dengan contoh sebagai berikut. Pengisian tabel 4 pencana penyelarasan kompetensi PNS. Pertama-tama pada kolom PNS yang akan dikembangkan karirnya diisikan sesuai dengan data yang tertera pada tabel 3 yaitu rencana pengembangan kompetensi. Berikutnya pada kolom hasil penilaian uji kompetensi manajerial, sosiokultural maupun uji kompetensi teknis diisikan berdasarkan data yang tertera pada tabel 1 profil pegawai, dengan memperoleh hasil nilai maupun deskripsi rentang nilai. Untuk waktu pelaksanaan pengembangan karir sendiri diisikan sesuai dengan data yang tertera pada tabel 3 yaitu rencana pengembangan kompetensi. Lalu untuk kelompok syarat nilai jabatannya akan diduduki diisi berdasarkan nilai dan deskripsi dari setiap kompetensi berdasarkan standar penilaian uji kompetensi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Terakhir yaitu penyelarasan kompetensi jabatan yang akan diduduki, dilakukan oleh instansi terhadap PNS yang akan dikembangkan karirnya dengan contoh sebagai berikut. Untuk persiapan di jangka menengah juga telah disiapkan rencana aplikasi yang dibangun dalam rangka pengembangan karir pegawai untuk tahun 2024. Di sini tampilan depan ya Pak terkait dengan aplikasi kami seperti tadi. Terus ketika sudah login, nah aplikasinya akan berbentuk seperti ini, Bapak-bapak ya. Jadi di sini tampilannya, di sini ada dashboard. Nah di dashboard ini sudah terangkum Bapak Ibu, di kotak 1 ini ada berapa orang, kotak 2 dan lain sebagainya sesuai dengan jabatannya. Lah jabatan ini Bapak Ibu merupakan kunci dari aplikasi kami, karena mengingat output dari aplikasi ini adalah salah satunya untuk pengembangan karir ya Bapak Ibu. Jadi dari sini bisa terlihat misalkan dari jabatan administrator pengawas, atau dari administrator, atau dari pelaksana, ini mana-mana yang sudah ready untuk dipromosikan seperti itu. Jadi misalkan di sini. Tahap ketiga aksi perubahan adalah tahapan regulasi. Implementasi terhadap tahapan ini dilaksanakan lebih awal dari jadwal milestone mengingat jadwal waktu yang sangat terbatas dalam hal penetapan di jangka pendek. Untuk itu reformer memajukan jadwal milestone terhadap penyusunan regulasi agar bisa tepat waktu dan ditetapkan. Selain itu komunikasi intensif dan koordinasi yang intens kepada kepala bagian hukum. Tahap terakhir adalah tahapan monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilaksanakan secara berkelanjutan guna penyempurnaan hasil akhir aksi perubahan. Dalam melakukan evaluasi, reformer berdiskusi dengan mentor sekaligus tim efektif dalam rangka terlaksananya aksi perubahan sampai dengan tahapan jangka menengah maupun jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ali Fitri Nur selaku Asisten Administrasi Umum Kota Samarinda. Saya Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan. Saya Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Sangat mendukung aksi perubahan yang
mendukung aksi perubahan, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh dan dihentikan SSPP MSI untuk mendukung penerapan sistem merit di Kota Samarinda. untuk mendukung penerapan sistem merit di Kota Samarinda. Harapan saya dan tentu kami semua agar aksi perubahan ini dapat langsung diimplementasikan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang merupakan satu kesatuan di dalam mendukung sistem merit di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ASN Kota Samarinda mendukung aksi perubahan Si Arjuna. Karir jelas untuk abdi negara. Samarinda Makin maju, makin maju, makin maju. Demikian aksi perubahan yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.